Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sahabat Syiar Indonesia Baca Quran dimanapun Anda berada. Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan jiwanya tenang. Ya amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan di puasa yang telah berlalu 12 hari ya kurang lebih, ya mudah-mudahan itu ada dalam penerimaan di sisi Allah yang terbaik. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal yang luar biasa untuk kita ketika nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di hari ini ya insya Allah di kajian kasku kita di episode yang ke-13 kita akan membahas terkait dengan hal-hal al-muftirat, hal-hal yang berkenaan dengan segala jenis, segala hal yang bisa membatalkan puasa. Nah tentunya tema ini akan sangat panjang karena sangat banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita akan buat ya beberapa episode. Nah, al-muftirat ma'adal haid wan nifas. Nah, pembatal-pembatal puasa ya selain haid dan nifas, la yuftiru biha as-shaim illa bisyurutin salasatin. Ya tidaklah membatalkan puasa kecuali dengan 3 syarat ini. Ya, pertama an yakuna aliman ghairi jahilin. Jika orang itu adalah orang yang mengetahui hukum dan bukan orang yang tidak tahu hukum. Saya lanjutkan dulu ya, sempurnakan dulu ketiganya. Yang kedua, dzakiron ghairu nasin. Nah, dia keadaan akalnya itu sadar, punya akal dan tidak sedang lupa. Nah, dia ingat dan tidak sedang lupa. Mukhtaron, yang ketiga, mukhtaron ghairu mukrohin. yakni pilihan sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa. Baik ya. Jadi kalau misalkan 3 hal ini ada pada seseorang, dia tahu hukum, ya dia juga sadar, dia juga tidak dalam keadaan terpaksa, maka hal itu tidaklah membatalkan puasanya. Contoh misalkan dia dalam keadaan tidak tahu, maka itu tidak membatalkan puasanya. Misalkan ada mu'alaf yang baru masuk Islam, ya baru tahu bahwa ada puasa Ramadan, dia puasa, ya mungkin dia misalkan dia tidak tahu bahwa zina dengan istri atau dengan suami, ya kalau misalkan laki-laki dengan istrinya, kalau istri dengan suaminya, itu membatalkan puasa, bahkan menjadikan kafarat, ya ada kafaratnya, maka itu tidak membatalkan puasanya karena dia tidak tahu. Kemudian tidak sedang lupa. Ya kalau misalkan dia keadaannya lupa terus dia makan, dia juga tidak batal. Kemudian yang ketiga, tidak dalam keadaan terpaksa. Misalkan ada orang yang memaksa ya untuk kita makan, kalau nggak makan kita bunuh nih, maka boleh saja dia makan dan itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian wa minal muftirat, adapun hal-hal yang termasuk pembatal puasa, yang pertama al-jima', yakni berjima, hubungan suami istri. Kemudian yang kedua wal istiqa'ah, yakni memuntahkan diri dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja. Jadi misalkan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya sehingga dia muntah. Kemudian wal haid, ada haid, wal ihtijam, ya bekam, itu berbekam juga sama tuh membatalkan puasa. Wal aklu wasyurbu, makan dan minum, itu mutlak ya, membatalkan puasa. Berjima, muntah dengan sengaja, haid, berbekam, makan dan minum. Itu hal-hal yang langsung
batal puasanya. Minal mufattirat ma yakunu fi ma'nal akli wasyurb. Ya, di antara pembatal puasa ya ada yang termasuk dalam makna makan dan ada yang termasuk dalam minum, makna minum. Kal adwiyah, ya seperti obat-obatan, ya makan obat-obatan. Wal hubub, ya fil yang diminum lewat mulut. Wal ibaril mugoddiyah, kemudian suntikan yang mengandung nutrisi. Kemudian yang keempat, wa kadzalika haqqnid dami wa naqlih. Begitu pula transfusi darah atau pergantian darah. Ini tadi hal 4 ini membatalkan puasa. Ya. Tadi minum obat-obatan, fil yang masuk ke dalam mulut, ya suntikan yang mengandung nutrisi, kemudian transfusi darah atau pergantian darah. Ini menyebabkan batalnya puasa. Nanti diganti puasanya di hari yang lain. Nah, adapun wa amal ibaru allati la yusta'adu biha, ya adapun suntikan yang tidak menggantikan makan dan minum melainkan untuk pengobatan, maka itu tidak membatalkan puasa. Apa saja di antaranya yang tidak membatalkan puasa? Contohnya wagosilul kula, mencuci darah, cuci darah, hemodialisis, tidak membatalkan puasa. Kemudian ada beberapa pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa hal-hal berikut ini yang akan kita sebutkan nih tidak membatalkan puasa juga, yakni asyarjiyah, enema, ini suntikan melalui dubur. Kemudian waqatratal ain wal udhun, kemudian yang diteteskan kepada mata dan telinga, itu juga tidak membatalkan. Waqal asin, kemudian apa? Mencabut gigi. Lalu wa mudawatal jirah, mengobati luka. Itu semua yang tadi itu kulladzalika la yufattir, itu tidak membatalkan puasa. Wa bakhahur rabb in khalar asma la yuftir, itu juga tidak la yufattir, itu juga tidak membatalkan puasa. Wa sahbud dami litahlili la yufsidus shaum. Kemudian mengambil darah untuk pemeriksaan laboratorium, mengambil darah untuk memeriksa gitu ya, bagaimana darahnya itu di laboratorium, maka itu juga tidak merusak saumnya, tidak membatalkan puasa. Wa dawaul ghurghurah, kemudian obat kumur, jika tidak ditelan, tapi ya misalkan obat kumur tapi jangan ditelan. Kalau ditelan ya itu termasuk batal. Kalau tidak ditelan tidak batal. Wa man hasya asnanatu bi khaswatin tibbiyatin fawajada ta'maha fi halqihi fala yadurru dzalika siyamah. Kemudian begitu juga jika seseorang memasang tambalan gigi dan merasakan rasanya sampai ke tenggorokan, maka itu tidak membahayakan puasanya. Jadi artinya dia juga tidak batal. Ini banyak ya catatan-catatannya, jadi mohon dicatat setiap pertemuan itu supaya kita mudah memahaminya dan mudah mengamalkannya. Lalu man akala aw syariba amidan fi nahar Ramadan duna udhrin, siapapun yang makan dan minum dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan syar'i, faqad ata kabiratan azimatan minal kabair. Itu termasuk sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar dari dosa-dosa besar. Ya, karena dia walahi taubah, karena baginya dia harus taubat. Wal qadha, dan dia pun harus mengkodoknya. Ini ngerinya ancaman bagi orang-orang yang puasa kemudian sengaja berbuka. Ada sahabat Nabi datang kepada Nabi kemudian bertanya, bainama ana naimun idza atani rajulan.
ketika aku ya Rasulullah, ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang di dalam tidurnya. Fantalaqna fa idza qaumun mu'allaquna bi araqibihim. Lalu kami berjalan. Nah, dengan 2 orang itu kami berjalan hingga kami melewati suatu kaum yang tergantung dengan urat kakinya. Tergantung dengan urat kakinya. Musaqqaqatun asdaquhum. Mulut mereka robek, mulut mereka sobek. Tasilu asdaquhum daman. Kemudian darah itu mengalir. Qultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man haula? Siapa mereka itu? Siapa mereka yang digantung? Ya tadi digantung dengan urat kakinya. Kemudian mulutnya sobek, kemudian bercucuran darah dari mulutnya. Man haula? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qal alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Jadi mereka berbuka dengan sengaja. Jadi ini ancamannya berat banget. Ya, ancaman bagi orang yang berbuka dengan sengaja itu berat banget. Bahkan ada hadis walaupun memang dhaif, disebutkan dhaif, ya orang yang puasa kemudian sengaja berbuka, maka dia kalaupun dia puasa dahar, puasa terus-menerus, itu tidak bisa menggantikan puasa 1 hari. Ini memang harus taubat ini. Harus taubat kepada Allah. Benar-benar taubatan nasuha. Dan mengganti kodonya ya dengan kodok 1 hari. Tapi dia harus benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya bagian pertama di hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di esok hari, masih berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Ya, kenapa ini sedikit kita pembahasannya? Karena supaya kita mudah memahaminya dan mudah mengamalkannya. Barakallahu fikum. Saya Yusuf Ibnu Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون